Perjalanan membawaku pulang ke tempat di mana aku dibesarkan sebelum aku harus kembali untuk meraih cita-cita di pulau seberang. Manokwari, yang juga diartikan sebagai kampung tua oleh suku Biak Numfor, menjadi provinsi Papua Barat. Mansinam sebagai ikonik dari kota ini. Di pulau ini terdapat banyak sekali peninggalan yang bersejarah. Pulau Mansinam ini juga dikenal sebagai tempat pertama kalinya Injil masuk ke tanah Papua melalui dua misionaris asal Jerman yang bernama Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Gisler pada tanggal 5 Februari 1855. Patung ini merupakan ikon dari pulau ini sendiri dan terkenal hingga mancanegara dan merupakan salah satu patung terbesar di dunia. Kekayaan dan keindahan alamnya membuat saya semakin bangga menjadi anak Papua. Sejauh manapun saya menuntut ilmu, hanya Papualah tempat ternyaman untuk saya pulang. Halo Papua, halo Indonesia, salam dari torang anak-anak Manokwari. Halo guys, ada in my life jalan-jalan ke makam Bung Karno. Jadi di makam Bung Karno terdapat perpustakaan proklamator Republik Indonesia yang pertama. Begitu masuk pintu utama dari selatan, maka akan terlihat sebuah patung Bung Karno yang sedang duduk membaca buku. Di halaman tengah perpustakaan terdapat sebuah kolam, dan di tembok sebelah timur ada relief pejuang sang proklamator. Relief ini menggambarkan kisah perjuangan Bung Karno mulai dari belajar di berbagai sekolah sampai perguruan tinggi. Lanjut, kita menuju makam Bung Karno. Sebelum masuk makam, kita wajib lapor kepada petugas. Di sebelah timur makam terdapat denah makam Bung Karno. Di sebelah denah juga terdapat foto Soekarno sendiri beserta istrinya. Lanjut, kita menuju ke Gong Perdamaian yang berada di sebelah barat. Keberadaan Gong Perdamaian Dunia yang merupakan gong simbolis persaudaraan dan pemersatu umat manusia. Gong Perdamaian ini sudah diletakkan di Kota Blitar pada tahun 2009 lalu. Di sini juga terdapat patung Soekarno yang berdiri. Setelah dari sini aku mau lanjut ke pintu keluar. Di pintu keluar juga terdapat aksesoris dan oleh-oleh. So, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Bye-bye. Samaran dulu ternyata. Tidak, terima kasih Anda tidak menginjak rumput. Nyebur. Kita berjasa guys. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan, namaku Indonesia, kelas 19. Hari ini kita akan jalan-jalan menelusuri kota kelahiranku, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan sebutan Kota Tembakau. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju Masjid Kebanggaan kami, Masjid Jami Al-Baitul Amin. Megah kan? Selanjutnya kita menuju ke pendopo.
Wahyu Wibawagraha, di mana tempat bupati melaksanakan tugasnya untuk memimpin kota Jember. Sampai bertemu kembali di perjalanan kearifan lokal kabupaten lain. Assalamualaikum. Halo guys, jadi sekarang kita berada di Umalengge, bertempat di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di Nusa Tenggara Barat. Jadi Umalengge itu adalah rumah tradisi orang di suku Bojo atau suku Bima. Lebih detailnya lagi di sebelah sana. Kalian penasaran nggak apa aja yang ada di sini? Sama aku juga. Ayo, let's go. Umalengge merupakan bangunan tradisional suku Bojo yang berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Bangunan tersebut berbentuk kerucut. Pada zaman dahulu, Umalengge digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan sebagian digunakan juga sebagai lumbung. Umalengge berukuran 2 x 2 meter dan tinggi bisa mencapai 5 meter. Karena bentuknya yang kerucut, bangunan tersebut tidak bocor oleh air hujan walaupun atap dan dindingnya dari daun rumbia. Bangunan yang mirip rumah ini sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Walau terlihat sederhana, bangunan ini pasti membutuhkan arsitek yang unik dan harus ada keahlian khusus untuk membuatnya. Semua bahan bangunannya merupakan kayu dan bambu serta rumbia atau ilalang sebagai bahan atap dan dindingnya. Selain Umalengge, tradisi di Bima juga mengenal jompa, bangunan lain di pekarangan warga yang umumnya tinggal di rumah panggung dan dikhususkan sebagai lumbung, bukan untuk tempat tinggal, menyimpan hasil panen, dan bahkan pangan. Oleh masyarakat tradisional suku Bojo, jompa atau lumbung tidak hanya untuk menyimpan padi ikat, namun juga untuk menyimpan padi gabah dan jenis palawija lainnya. Umalengge dan jompa dibedakan oleh bentuk dan atapnya. Umalengge berbentuk kerucut, berdinding dan beratap alang-alang, sedangkan jompa berbentuk seperti bangunan rumah tidak berdinding dan beratap seng atau genteng. Ukurannya hampir sama, 2,5 meter kali 2,5 meter atau 3 kali 3 meter. Memiliki Umalengge merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Wawo. Kepemilikan rumah itu tidak menjadi simbolisasi seseorang kaya harta atau tidak. Kenyataannya, setiap orang yang rajin bekerja bisa memiliki Umalengge dan lumbung yang selalu terisi di bagian atasnya. Umalengge mempunyai sirkulasi udara yang lancar dan suhu di dalamnya stabil sehingga tidak akan pernah terjadi pembusukan bila menyimpan bahan pangan dari jenis umbi-umbian atau jenis lain. Karena demikian, Umalengge merupakan tempat yang efektif untuk menabung hasil panen. Hasil panen baik berupa padi, gandum, jagung, dan lainnya selalu disimpan di jompa. Menaiki Umalengge diperlukan sebuah tangga dari kayu ataupun dari bambu. Jika sudah selesai menyimpan atau mengambil padi, maka tangganya akan dibawa kembali dan disimpan di tempat yang aman. Hal ini dilakukan agar terhindar dari aksi pencurian. Lumbung padi tradisional ini mempunyai lokasi khusus yang jauh dari rumah-rumah penduduk. Hal ini dilakukan untuk menjaga bila terjadi kebakaran. Walaupun jauh dari permukiman penduduk, tidak serta-merta ditinggal begitu saja, namun ada petugas khusus yang menjaganya. Secara adat setempat disebut sebagai Wadu Pamali.
Untuk mengambil padi atau hasil panen di Umalenge hanya diperkenankan bagi ibu-ibu karena mereka yang biasa mengetahui akan kebutuhan keluarganya. Seiring hilangnya Umalenge sebagai rumah tempat tinggal, Jompa pun dibangun bersama-sama di sebuah lahan kosong oleh warga desa Maria. Ada sekitar 200 jompa yang masih berdiri dan menjadi lubung padi warga Maria. Hampir setiap kepala keluarga memiliki lumbung padi dan untuk membedakannya, mereka menandai dengan nomor. Di masa lalu, Umalenge dan Jompa dibangun bersanding. Jompa harus berada di belakang Umalenge karena kehidupan masa lampau masyarakat Bima tak terpisahkan dengan pertanian. Hai guys, temenin aku jalan-jalan ke Museum Batik. Let's go. Di ruangan pertama ada berbagai macam-macam peninggalan batik. Yang pertama ada batik Las Alasan. Yang kedua ada batik model kupu kehidupan. Yang ketiga ada batik model dongokoi dan masih banyak macam-macam yang lain. Di ruangan yang kedua ada macam-macam alat batik dan warna-warna buat ngebatik. Di sini ada jenis-jenis canting tulis. Ada banyak jenis-jenis pewarna batik. Di ruangan tersebut juga ada tentang pendalaman batik. Dan yang terakhir ada pusat oleh-oleh, ada berbagai macam batik. Dan ada banyak aksesoris juga loh guys. Kayak yang satu ini, kerudung. Di sini juga ada alat-alat yang kayak tadi juga guys. Segitu dulu ya guys. Terima kasih udah mau nemenin aku jalan-jalan ke Museum Batik. Sampai jumpa lagi.